kesiapan dari industri kita sendiri itu sampai sejauh mana sih Mas untuk menuju net zero emission sama green teknologi atau green industry tadi? Ya, jadi memang kalau dalam posisi sekarang ya. Posisi sekarang kita masih diedukasi memang Mas. Okay. Jadi masih diedukasi. Tahun depan itu kalau ID Pro kita misinya advokasi, mencoba untuk berbicara dengan Kementerian ISDM, Kominfo dan yang terkait lainnya untuk menjelaskan pentingnya kita convert menjadi green data center. Misi ketiganya kolaborasi Mas. Jadi kita berkolaborasi dengan data center solutionnya, kemudian juga energy independent power producernya gitu ya, untuk memastikan ini bisa terlaksana. T-Talk Digital Yours. IT Pro semuanya, kita masih akan ngobrolin tentang data center dan kita nanti juga masih ngobrol sama Mas Hendra Surya Kusuma, Chairman dari ID Pro atau Indonesia Data Center Provider Organization. Kalau sebelumnya kita sudah diberikan banyak pencerahan tentang mengapa sih data center sekarang ini makin kritikal gitu ya, makin penting gitu dan kira-kira latar belakang apa sih yang mendorong semuanya itu. Nah, kali ini saya tuh penasaran banget, pengen ngajak IT Pro semuanya untuk nanya-nanya ke beliau deh. Kebetulan data center ini kan salah satu infrastruktur yang barangkali mungkin bisa menyedot energi yang sedemikian besar gitu. Tapi di satu sisi kan semua industri berlomba-lomba untuk bagaimana sih kita bisa memiliki atau membangun infrastruktur yang efisien. Kita bisa saja sih untuk urusan data center kita bisa lari ke penyedia data center, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan ngomongin kaitannya tentang green industry yang banyak diserukan. Kalau awal tahun ini atau akhir tahun lalu saya lupa, misalkan Kadin sudah banyak banget itu bicara ke publik, menyuruhkan kepada semua pelaku industri tentang pentingnya come on, kita harus mengadopsi atau mengimplementasi green industry. Kalau kita bicara masalah industri sekarang ya mau nggak mau lah, salah satu faktor yang mendasari atau foundationnya itu adalah penggunaan teknologi. Bagaimana sih kita memiliki infrastruktur yang akhirnya bisa menjadi enabler atau pemampu bagi industri ini untuk merealisasikan nih industri yang hijau tadi atau industri hijau. Seperti kita pernah atau barangkali IT Pro udah mendengar semuanya ya, bahwa ada komitmen misalkan di tahun 2030 itu sebenarnya dunia sudah sepakat untuk bagaimana menciptakan a better world yang net zero emission, artinya memiliki near emisi ya, dunia yang sangat bersih. Ini bagus banget gitu. Artinya dengan dunia yang makin green, ini kan kita paling nggak bisa mengantisipasi atau menjawab isu yang sekarang makin penting banget, makin kritikal, makin serius, yaitu perubahan iklim gitu. Nah, sementara Indonesia sendiri barangkali mungkin tahun 2060 itu berkomitmen untuk mewujudkan visi ini gitu. Nah, bagaimana misinya ya kita akan mendengar dari berbagai banyak pihak, dan kali ini kebetulan kita masih sama Mas Hendra, jadi kita pengen tahu sih kalau dari sisi data center ini seperti apa agar bisa membantu industri ini mampu menjadi industri yang hijau atau green industry. Langsung saja, di samping saya masih ada Mas Hendra. Halo Mas. Halo Mas Bam. Yes, seperti yang kita janjikan kemarin kepada IT Pro bahwa kita masih pengen membahas poin-poin lain yang masih berkaitan dan menarik tentang data center gitu. Kalau kita bicara masalah data center ya udahlah. Kalau untuk urusan teknis biarkan nanti yang teman-teman yang paham di situ ya. Tapi kita awam ini kita pengen tahu nih Mas. Seperti tadi yang aku bilang di awal itu bahwa dunia ini sedang bergerak untuk melakukan perubahan agar mampu mengatasi perubahan iklim yang semakin mengerikan ya. Salah satunya adalah dorongan agar industri mampu menjadi industri yang hijau atau green industry. 2030 mungkin di belahan dunia sana sudah siap untuk kita akan menjadi industri yang hijau gitu. Kemudian kalau kita dengar komitmen di dalam negeri kan kalau nggak salah 2050 atau 2060 kita akan ke sana gitu. Nah, sebenarnya dari perspektif atau dari sudut pandang infrastruktur IT sendiri termasuk data center, ini bagaimana sih Mas
arah ke sana itu? Apakah memang sudah ada plan-plan atau dari ID Pro sendiri sudah memiliki visi dan misinya apa untuk ke sana itu? Barangkali bisa diedukasi ke ekosistem kita di Indonesia gitu. Baik, Mas Bem. Jadi yang pertama memang seperti diskusi kita sebelumnya, pertumbuhan industri ini cepat sekali. Iya, betul. Jadi ya dari perkiraan kami di tahun ini kita potentially bisa tumbuh menjadi 200 megawatt seluruh anggota ID Pro ya. Data center power capacity yang kami manage dan operate menjadi 200 megawatt. megawatt, oke. Ya, dan kalau dilihat dari data Cushman and Wakefield, potentially 9 tahun ke depan ini tumbuh jadi 2,7 gigawatt, Mas. Berapa tadi, Mas? 2,7 gigawatt. 2,7 gigawatt. Oh. Iya, bear in mind di Singapura itu mereka running mungkin sekitar 600 megawatt, Mas, sekarang ini. Artinya, iya, artinya kalau kita bicara watt per kapitanya dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, kita sangat mungkin untuk mencapai 2,7 gigawatt di 9 tahun ke depan. Dan honestly speaking, hampir semua member kami saat ini menggunakan listrik yang belum bersih, energi yang belum bersih, Mas. Jadi dari diskusi-diskusi internal dengan tim ID Pro, tahun lalu kami bekerja sama dengan masyarakat konservasi energi Indonesia. Jadi diskusinya adalah bagaimana kita membuat white paper document untuk green data center. Jadi sebagai gambaran, Mas, ID Pro sendiri sudah bersama dengan tim dari Direktorat Standar Kominfo dan Badan Standarisasi Nasional itu udah punya namanya SNI Pusat Data. Oke, ada SNI Pusat Data ya? Ada 8799. Itu sudah dipakai menjadi rujukan juga untuk Perpres SPBE, Perpres 95, Mas. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, SPBE ya. SPBE itu sudah dijadikan acuan. Dan melihat pertumbuhan data center yang akan semakin masif ke depannya, kita mencoba mengantisipasinya dengan mengeluarkan white paper document tanggal 30 Agustus kemarin kita launching, Mas. Oh, boleh ceritain lagi tuh kira-kira? Ya, jadi poin-poin pentingnya. Intinya memang di industri data center karena kita melihat potensi pertumbuhannya sedemikian besar, kita ingin melakukan langkah-langkah yang sifatnya antisipatif dan juga boleh dibilang terakselerasi gitu ya dengan bantuan Mas Kay, Masyarakat Konservasi Energi Indonesia. Jadi Green White Paper Document ini sebenarnya mencoba untuk membuat semacam pembelajaran ya. Bersama-sama kita mencoba mempelajari aspek apa saja dari mulai energi itu masuk ke sebuah data center. Kemudian di dalam data center itu pengefisienan dari energi itu seperti apa, kemudian waste manajemennya seperti apa gitu, Mas. Nah, ini saat ini memang banyak pelaku data center yang belum melakukan ke arah sana ya, belum melakukan implementasi ke arah sana. Tapi harapan kami nanti di akhir tahun ini kita akan mengeluarkan standar nasional untuk green data center. Tahun ini ya? Tahun ini. Standar. Jadi memang transisi energi ini tidak mudah ya, Mas ya? Yes. Transisi energi ini tidak mudah, apalagi banyak sekali anggota ID Pro yang sudah melakukan investment dengan sistem energi yang masih belum pakai energi bersih. Jadi memang saya seperti halnya Pak John Respati, saya lebih suka menggunakan kalimat energi bersih dan tidak bersih dibandingkan energi baru dan terbarukan. Oke. Ya, jadi implementasinya sendiri banyak, Mas. Jadi salah satu yang kita coba lihat kan penggunaan solar cell atau hydro power plant gitu ya, atau juga mungkin di tahap yang masih awal adalah menggunakan gas engine yang akan juga di combine cycle-nya untuk menggerakkan direct absorption chiller engine. Jadi listriknya dan pendinginannya itu bisa jauh lebih efisien dibanding pakai listrik biasa gitu, Mas. Nah, itu salah satu inputnya ya, input energinya. Kemudian di dalam data centernya sendiri, beberapa teman di ID Pro ini sudah mengimplementasikan machine learning dan artificial intelligence, Mas, untuk bisa membaca operational aspek yang ada di data center itu dan mengefisiensikannya gitu, secara otomatis. Oke. Jadi mengurangi jumlah penggunaan konsumsi energinya. Juga dengan containment solution. Jadi tadinya, ini mungkin agak teknis ya, nggak apa-apa, Mas. Tadinya mungkin boleh. Pendinginannya itu adalah untuk ruangan, sekarang hanya untuk rak-nya saja gitu. Bahkan di level yang lebih advance, yang didinginkan tuh prosesornya gitu, Mas. Jadi benar-benar bisa meningkatkan, kalau di data center itu ada namanya power utilization effectiveness. Jadi berapa besar listrik yang masuk ke sebuah data center yang terpakai untuk IT load-nya. Jadi semakin kecil angkanya semakin efisien data center itu, Mas. Paling tidak ada upaya ya, paling tidak ada upaya bagaimana kita mungkin masih menggunakan sumber energi seperti yang sekarang, tapi komponen-komponen agar paling nggak kalau dulu
mungkin suhu udara ruangan harus dinginnya seberapa, Dingin sekali gitu mungkin ya. sekarang bisa dikurangi atau apa Betul. gitu ya. Oke. Dan juga ada beberapa teknologi server di prosesor gitu Mas yang mereka bisa bekerja di suhu yang lebih panas. Di atas 40 derajat Celcius gitu. Jadi kebutuhan cooling tidak seperti dulu. Iya. Jadi kalau dulu kan rasio antara jumlah IT load misalnya 1 kilowatt gitu Mas ya, harus didinginkan dengan cooling juga 1 kilowatt gitu. Nah sekarang rasio ini makin berkurang si coolingnya. Inilah yang sekarang sedang kami rumuskan untuk menjadi standar nanti ke depannya Mas untuk green data center. Paling nggak penggunaan konsumsi energinya bisa turun terus ya Mas ya. Makin turun. Oke, keren juga ya. Artinya ini menjadi satu inovasi yang perlu kita apresiasi menuju nanti penggunaan energi yang Betul. sumber energi bersih. Mas, kira-kira kalau kita kan masih punya waktu panjang nih ya. Kalau Indonesia sendiri kan komitmennya 2060 kalau nggak salah ya. Betul. Untuk net zero emission itu. Nah, dalam proses yang sedemikian panjang ini step-step yang harus dilakukan oleh pelaku industri itu seperti apa sih terkait dengan ketersediaan atau infrastruktur data center yang mereka miliki untuk menuju ke sana? Iya, jadi yang kami lakukan sendiri memang saat ini fokusnya di edukasi, Mas. Iya. Jadi dengan white paper kami sudah keluarkan ini, kami banyak melakukan proses edukasi, tidak hanya ke member ID Pro, juga ke teman-teman di pemerintahan, di lembaga dan kementerian. Kemudian nanti akan keluar standarnya, mudah-mudahan di akhir tahun ini. Nah, disitulah kita mulai melakukan advokasi. Oke. Artinya ini kan banyak sekali kami membutuhkan kerjasama dengan stakeholders yang terkait, Mas, termasuk regulator. Iya. Jadi ya sebagai curhatan kami sebagai pelaku data center gitu ya. Jadi kalau kami mengimplementasikan green technology di data center kami saat ini belum ada tax insentifnya, Mas. Oke. Jadi akhirnya mahal. Iya, betul. Jadi kayak beat the purpose gitu kan. Padahal iya. kita ingin menerapkan green technology ini untuk lebih OPEX-nya kecil, CAPEX-nya kecil gitu ya. Iya. Kalau saat ini belum. Kedua juga mungkin sebagai salah satu agenda utama kami adalah bagaimana kami bisa di industri ini dianggap sebagai industri strategis, Mas. Karena the fact, ya kami adalah industri strategis karena kita jadi tulang punggung dari digital economy. Kita berharap mendapat harga perlakuan khusus untuk gas. Karena dengan penggunaan gas ini yang memang belum energi bersih sekali ya. Tapi kita berharap itu sudah bisa membantu untuk mengurangi atau meningkatkan efisiensi green di data center gitu, Mas. Iya. Karena dia bisa combine cycle ya antara pembangkitan listriknya dan coolingnya gitu, Mas. Ini menarik juga ya, mesti kita juga berharap nih atau kita sama-sama ikut menyerukan nih biar dapat ini ya tax insentif gitu karena penting loh menurut saya, ini perlu untuk didorong, perlu untuk dipacu ya. Ya. Kalau ya semua pihak lah, saya rasa semua pemangku kepentingan harusnya saling gotong royong sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk membantu ini biar terakselerasi gitu. Betul. Iya, Mas. iya. Kesiapan dari industri kita sendiri itu sampai sejauh mana sih, Mas, untuk menuju net zero emission sama green teknologi atau green industry tadi? Ya, jadi memang kalau dalam Posisi sekarang ya. posisi sekarang kita masih diedukasi, Mas. Nah, jadi masih diedukasi. Tahun depan itu kalau ID Pro kita misinya advokasi. Mencoba untuk berbicara dengan Kementerian ISDM, Kominfo dan yang terkait lainnya untuk menjelaskan pentingnya kita convert menjadi green data center. Misi ketiganya kolaborasi, Mas. Jadi kita berkolaborasi dengan data center solution-nya, kemudian juga energy independent power producer-nya gitu ya, untuk memastikan ini bisa terlaksana. Jadi kalau kita lihat komponen-komponennya, puzzle-nya sudah ada, tapi semuanya masih scattered gitu ya, belum bergerak secara harmonis. Nah, ini kita mencoba untuk gabungin gitu, Mas. Bersama-sama Mas Kay. Bersama-sama Mas Kay. Iya. Okay. Nah, kalau saya lihat kan belakangan ini banyak sekali penyedia solusi ICT yang sudah mengumumkan bahwa mereka memiliki teknologi-teknologi yang siap untuk digunakan atau dipakai atau apapun lah istilahnya menuju ke sana gitu. Nah, kalau dari Mas Hendra sendiri melihat kesiapan mereka itu apakah memang sudah ready kita pakai atau memang dari kitanya sendiri? Kalau tadi kan Mas Hendra bilang bahwa kita memang masih step di awal ya, stage-nya itu masih di awal gitu. Nah, kalau dari sisi ketersediaan teknologi sendiri apakah memang sudah siap? Kemudian kalau dari sumber energinya sendiri yang energi bersih itu apakah memang sudah
sudah ready, dan kira-kira kalau menurut perkiraan Mas Indra dari ID Pro ini unsur pendukung ini bisa terwujud tuh dalam berapa tahun ke depan gitu? Wah, ini pertanyaan yang sangat berat. Saran aja sih. Ya, jadi kalau boleh dibilang hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang data center solution Iya. dan juga yang menyediakan prosesor ya, Iya. company seperti HP, Fujitsu, mereka memang sudah memiliki teknologi green, Mas. Iya. Saat ini. Ya, tapi itu tadi karena kita belum ada tax insentifnya, investmentnya masih terlalu besar untuk kami absorb gitu ya di industri. Oke. Yang pertama. Kemudian kedua, kalau terkait dengan, ya with all due respect ya, tapi memang di Indonesia ini kita dimonopoli oleh PLN, Mas ya, perusahaan listrik negara. Iya. Yang pembangkitan utamanya tuh mungkin 98% masih menggunakan coal power plant. Iya, iya. Dan 35 gigawatt inisiatif yang terakhir kan baru diimplementasi belum lama, Mas. Artinya mereka harus balik modal dulu untuk yang power generation yang coal itu. Nah, mungkin itu butuh 30 tahun, 40 tahun ke depan, Mas. Oke. Tapi PLN sendiri sekarang sudah mengeluarkan namanya Renewable Energy Certificate. Nah, beberapa anggota ID Pro sudah membeli itu. Jadi bentuknya voucher gitu, Mas. Tapi memang kalau kita boleh jujur, kalau kita katakanlah ya, ingin melakukan pembangkitan menggunakan solar farming gitu ya. Kendala terbesarnya itu adalah dibutuhkan sekitar 1,2 hektar lahan untuk membangkitkan hanya 1 megawatt power capacity. Kecil sekali gitu, Mas. Iya. Artinya itu hanya bisa dilaksanakan mungkin di tempat-tempat yang harga tanahnya masih sangat murah. Oke. Jadi kalau di kota-kota besar di Pulau Jawa sepertinya berat gitu ya. Atau kedua, menggunakan hydro power plant. Biasanya adanya di tempat-tempat yang dalam gitu, Mas, di pedalaman Riau, pedalaman Kalimantan gitu ya. Jadi memang solusi yang saat ini kami lihat bisa sangat mudah diimplementasikan, relatif mudah diimplementasikan itu adalah penggunaan gas engine memang. Gas engine solar? Dari gas. Dari gas. Dari gas, kemudian pembangkitan utamanya menggunakan gas engine. Dari gas yang panasnya itu kemudian dikombinasikan dengan panas itu yang dihasilkan dari gas engine dipergunakan untuk direct absorption chiller engine namanya, Mas. Di situ dia terjadi efisiensi yang tinggi karena energi yang sama panasnya itu dipakai untuk pendinginan gitu, Mas. Jadi bisa lebih efisien di data centernya. Jadi salah satu agenda kami memang berbicara dengan kementerian terkait bagaimana data center ini juga bisa dilihat sebagai industri strategis dan membutuhkan juga perlakuan khusus terhadap harga gasnya juga. Gitu. Karena at the end of the day kami berjualan kilowatt per hour sebenarnya, Mas. Oke. Iya, kita kan menjual power kan ke customer kami, dan kalau kilowatt per hour ini tinggi dan tidak green, ya kita tidak bisa mencapai green data center itu. Iya, tapi ini kan baik adanya ya, artinya ini sesuatu yang memang harus kita wujudkan karena kaitannya secara luas kan, ini kan kaitannya sama perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim yang sudah sangat mengerikan, dan apalagi teknologi digital, ICT itu menjadi satu kayak semacam core kehidupan kita sekarang. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kayak pembahasan kita sebelumnya kan, kita semuanya lah, kita tuh berbasis digital sekarang, dan itu memerlukan infrastruktur di belakangnya, itu infrastruktur yang luar biasa yang kaitannya sama energi gitu loh. Betul. Kalau sudah sedemikian menjadi sesuatu hal yang utama, core-nya, dan energi juga luar biasa, sementara kita harus berkompromi atau kita harus benar-benar mengatasi perubahan iklim ini, ya mau nggak mau sih sebenarnya ke sana, dan kayaknya nggak ada salahnya ya, atau mungkin kita berharap banget nih kepada government kita atau siapapun pemangku kepentingan terkait dengan tadi, misalkan insentif pajak misalkan, atau keringanan-keringanan lain, sehingga ayo mari kita bersama-sama kita bisa menuju ke dunia baru yang lebih bersih. Betul. Tapi kita juga advance, kita maju gitu ya. Iya. Berbasis teknologi, tapi hidup kita indah gitu. Tidak bahaya lagi. Ini aja nggak ngerti sekarang, Agustus harusnya masih kemarau misalkan, tiba-tiba udah hujan deras gitu. Di belahan sana juga banjir tiba-tiba melanda sedemikian luar biasa gitu. Iya. Artinya semua ekosistem di dunia ini dituntut untuk masing-masing berkontribusi tadi berperilaku hijau, termasuk kita di industri teknologi kan, di bidang teknologi gitu. Dan keren banget kalau ada green teknologi, green industry, green data center, apalagi tadi kalau kita bicara tentang konsumsi dayanya aja udah sedemikian besarnya gitu. Betul. Iya kan, dan harus disupport dengan energi. Thank you banget Mas Hendra obrolannya. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mudah-mudahan Mas Hendra punya waktu buat kita untuk ngobrolin dari perspektif yang lain lagi. Karena kalau kita bicara data center ternyata luas ya, nggak hanya teknisnya saja, tapi banyak sekali aspek-aspek
yang berkaitan dengan lingkungan, dengan keberlangsungan bisnis. Betul. Iya kan? Tanpa data center kita nggak akan bisa melanjutkan bisnis dengan inovatif, beradaptasi dengan berbagai perubahan karena ini tadi adalah nyawa buat kita semuanya, nyawa buat dunia bahkan. Ketika semua sudah green, semua sudah bersih, data center semakin kuat, kita akan hidup di dunia yang lebih indah, lebih better lah gitu. Better tuh lebih sebenarnya, lebih baik, lebih baik, dan bermanfaat buat semuanya. Oke, thank you banget Mas Indra. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Kita akan bahas topik yang lain dan ID Pro akan selalu memegang komitmennya ya Mas. Insya Allah. Biar semuanya bersama-sama dukungan teman-teman. Iya, dan pemerintah juga ya kasih insentif ya, biar biar semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semuanya. Thank you IT Pro. Kita akhiri diskusi kita dengan Mas Hendra dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan jangan lupa nih komen di bawah, kemudian like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di sini, nanti Mas Hendra akan bantu menjawab lewat kita. Thank you, salam sehat buat semuanya, bye-bye. Thank you. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Ya. Citalk, digitally yours.